Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat tak terhingga, serta sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Belah nangka dekat bejana, nangka dibelah ambil tengahnya. Musibah melanda di mana-mana. Bisakah kita mengambil hikmahnya? Bapak Ibu juri yang saya hormati dan teman-teman semuanya, sesungguhnya kita tidak akan bisa lari dari musibah. Karena itu adalah sebagian dari sunatullah yang Allah hadirkan sebagai bagian dari kehidupan kita. Yang bisa kita lakukan hanyalah mempersiapkan diri dan mengokohkan keimanan kita, agar semisal musibah tersebut terjadi, musibah tersebut tidak sampai merusak keimanan kita. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, bahwa sejatinya hidup ini adalah ujian atau medan perjuangan. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Insan ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia melihat dan mendengar. Dan Quran surat Al-Balad ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh telah kami ciptakan manusia berada dalam keadaan susah payah. Yang kedua, dalam hadis riwayat Muslim, bahwasanya kehidupan orang mukmin itu keseluruhannya adalah baik. Ketika mendapat musibah mereka bersabar, dan ketika mendapat nikmat mereka bersyukur. Yang artinya bahwa orang beriman harus selalu menguatkan senjata sabar dan syukurnya, dan juga selalu berpositif thinking pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan menjadikan orang beriman lebih siap dan kuat dalam menjalani ujian kehidupannya. Begitu juga dengan memahami bahwa hidup adalah untuk diuji. Maka insya Allah kita akan menjadi lebih siap menjalani kehidupan ini dengan apa yang akan Allah hadirkan dalam kehidupan ini, baik yang ringan maupun yang berat, dan yang menyenangkan maupun sebaliknya. Dan yang ketiga, dengan belajar dan berusaha mengambil hikmah di setiap musibah. Di antara hikmah yang bisa kita dapatkan, yang pertama, mendapatkan ampunan Allah dan petunjuk dalam kehidupan kita, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 156-157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
yaitu orang-orang yang apabila terkena musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan hanya kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang mendapat ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yang kedua, meningkatkan kualitas diri. Karena orang-orang yang sabar dan ridho dalam menjalani kesulitan hidupnya, maka janji Allah akan diberi petunjuk dalam hidupnya. Dan dengan petunjuk itu akan membuat kehidupan kita menjadi lebih tenang dan terarah. Yang ketiga, agar kita bisa introspeksi diri atau mengingat-ingat kesalahan dan kekurangan diri untuk diperbaiki. Yang keempat, meningkatkan kepedulian terhadap orang-orang di sekitar kita, terutama terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan. Yang kelima, menguatkan persaudaraan sesama muslim. Dan yang keenam, the most important is to make us remember Allah more, agar lebih banyak mengingat Allah. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila terkena musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah, dan hanya kepadanya lah kami kembali. Bapak Ibu juri yang saya hormati dan teman-teman semuanya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya dalam menjalani kehidupan ini. Naik kuda ke Raja Ampat, semoga bermanfaat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Undur maqolah wala tandur manqolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.